One of the best looking keyboard in the world, MSI Vigor GK71 Sonic. Keyboard dengan switch super ringan dan tampilan yang super cakep. Menggunakan MSI Clear Caps untuk semakin menonjolkan RGB lightingnya. Di bawah keycapnya terdapat MSI Sonic Red Linear yang sangat ringan dengan operating force cuma 35 GF. Keyboard ini juga udah dilengkapi Smart Dual Touch Volume dan Media Control. Dan soal build quality nggak usah ditanya karena dia udah menggunakan aircraft grade aluminium alloy MSI Vigor GK71 Sonic. Halo semua, Jun di mana? Saat ini kita udah masuk di zaman dimana kalau kita mau transfer data itu udah gampang banget. Flawless bre. Medianya udah terlalu banyak. Media eksternal udah kencang-kencang dan variannya ada banyak banget. Kemudian kecepatannya juga udah kencang banget. Bahkan harddisk eksternal yang punya kecepatan mencapai 125 MB per second saat ini dianggap sudah lemot banget. Padahal beberapa tahun yang lalu 125 MB per second itu masih kenceng banget. Udah gitu sekarang cara untuk mengcopy datanya juga udah terlalu gampang. Tinggal copy paste atau drag and drop semuanya langsung beres. Dan hal ini berbeda jauh di masa saya masih muda dulu. Waktu itu flash disk belum terlalu umum dipakai orang, apalagi hard disk eksternal. Jadi yang sering dipakai orang itu adalah CD bre. Jadi ini adalah DVD. Dan ini adalah CD. Nah, bedanya apa? Ya, beda di kapasitas pastinya ya. Nah, di saat media ini menjadi media yang paling umum digunakan, proses mengcopy data tidak sesimpel copy dan paste. Istilah yang digunakan saat itu adalah membakar CD. Jadi istilah membakar atau burning CD ini sebenarnya hampir mirip seperti mengcopy data seperti biasa lah ya. Cuma secara prosesnya memang melibatkan sesuatu yang ya boleh dibilang melibatkan panas lah ya. Dan waktu itu kalau kita mau ngisi data ke CD atau DVD gitu ya dengan burning tadi, itu nggak bisa sembarangan bre. Jadi nggak bisa kita asal masukin semua data dicampur aduk. Karena waktu itu saat kita mau burning CD atau DVD ini, kita harus milih apakah yang mau kita isikan ke sini itu dalam bentuk dokumen, foto, lagu, atau video. Karena waktu itu tidak semua media bisa membaca semua jenis data sekaligus gitu ya. Jadi ada yang hanya bisa baca audio doang, ada yang hanya bisa baca video. Dan kalau mau yang bisa baca dokumen itu juga harus yang berbeda lagi. Dan yang bisa diisi dengan data juga bukan sembarang CD. Harus CD yang kosong, yang waktu itu namanya adalah CDR, yang setelah itu berkembang menjadi CD-RW. Apa itu? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kalau tadi proses ngisi data ke dalam CD disebut dengan burning gitu ya. Kalau istilah untuk mengambil data dari CD itu disebut dengan ripping. Nah, disebut burning tadi karena saat kita mau mengcopy data ke dalam CD ini, kita harus masukin dia ke dalam device ini nih. Ini namanya adalah DVD, kalau ini DVD RW, DVD recorder gitu ya. Nah, di dalam sini itu ada istilahnya head gitu ya. Itu adalah laser nantinya yang akan mengeluarkan panas yang fungsinya nanti adalah untuk memasukkan data. Jadi karena dia memang menggunakan panas, akhirnya disebutnya adalah burning. Dan bener, kalau kamu udah selesai ngebakar CD-nya terus kamu keluarin, kamu pegang, memang terasa lumayan hangat. Dan selain tadi kita harus pilih dulu jenis datanya apa, apakah dokumen, foto, musik, atau video. Setelah kita masukin ke sini, nggak bisa asal burning bre, nggak bisa langsung copy paste dan dia akan burning otomatis, nggak. Kita butuh software khusus yang bisa membakar CD. Pokoknya kita mau transfer data dari satu PC ke PC lain, itu effortnya luar biasa. Dari harus cari medianya, terus kita harus punya drive-nya, dan kita juga harus punya software-nya. Tantangan berikutnya adalah kecepatan transfernya. Jadi kalau di awal dulu, dia punya kecepatan transfer yang disebutnya adalah 1 kali. Kemudian muncul lagi, ada yang 2 kali, dan terus berkembang sampai berapa kali nih? Ini DVD 16 kali, yang ini CD 12 kali. Nah, sekarang ini ada beberapa contoh ya. Jadi, yang ini nih salah satu nih. Ini DVD nih, di DVD R. Ini ada tulisannya Medal of Honor Disc 2. Jadi ketahuan deh. Dulu kelakuan. Bisa pada nebak. Yalah, kelakuan gamer zaman dulu tuh kayak gini, bre. Jadi ini ceritanya saya bukan beli, nyewa waktu itu. Nyewa DVD gitu ya di rentalan. Terus habis itu saya copy sendiri biar nggak usah ngerental berkali-kali. Ini nggak usah dicontoh ya. Jadi dulu, ini intermezzo dulu ya. Jadi dulu kalau mau cari game itu susah banget cari yang original karena digital belum ada. Dan kalau kita mau beli harus beli yang
dalam bentuk disk kayak gini, dan yang jual nggak ada. Jadi mau nggak mau, karena internet juga masih belum kencang gitu ya, saya harus cari rentalan, kemudian ya sudah di copy sendiri. Sampai saking niatnya ya, itu ada yang sampai saya giniin bre. Dibikinin cover gitu kan, terus dibeginikan. Ya, tapi jangan dicontoh. Kalau sekarang udah original gamenya, karena udah gampang belinya dan harganya udah murah. Jadi kalau nungguin diskon, banyak lah game-game yang bisa kita dapat dengan harga yang murah banget. Intermezzo sudah lewat. Nah, jadi ceritanya ini adalah DVD R atau CD-R juga ada. R itu artinya recordable. Jadi recordable itu adalah CD atau DVD yang bisa diisi data. Karena tidak semuanya recordable. Kalau kamu beli CD audio gitu ya dari toko lagu atau beli VCD yang udah ada isinya, itu tidak recordable. Jadi begitu kamu beli, ya udah isinya nggak bisa diganti, nggak bisa dihapus. Nah, kalau yang CD-R ini dia bisa diisi. Tapi kalau sudah diisi, dia nggak bisa dipakai lagi. Nah, ini yang bikin orang zaman dulu itu harus menimbang bener-bener saat mau ngisi data ke dalam media CD atau DVD. Secara kalau CD, dia punya kapasitas 700 MB. Terus DVD punya kapasitas 4,7 GB. Bayangin, kalau kamu harus mentransfer data yang cuma sekedar dokumen yang size-nya cuma 10 mega. Nggak ada flash disk, bre. Lu harus bakar ke CD ini, dan masih sisa 690 mega yang nantinya nggak bisa dipakai lagi. Jadi waktu itu rasanya sayang banget kalau ngisi data sedikit ke dalam CD ini. Untungnya muncul teknologi yang lebih baru lagi, namanya adalah CD-RW. RW ini rewritable, jadi dia bisa ditulis ulang. Kalau udah diisi data, dia bisa dihapus lagi untuk nantinya diisi data baru. Nah, kemudian untuk softwarenya, salah satu software yang ramai dipakai orang namanya adalah Nero. Dan saya kaget banget waktu saya cek gitu ya, ternyata Nero ini masih ada, masih dijual, dan harganya masih mahal. Nah, untuk perkembangannya sendiri, CD ini memang lumayan pesat gitu ya. Jadi di awal yang saya kenal itu CD tadi kapasitasnya 700 mega, kemudian berkembang jadi DVD yang kapasitasnya 4,7 giga, dan akhirnya sekarang yang terakhir dipakai adalah Blu-ray. Ini kapasitasnya bisa beberapa puluh giga. Cuma sepertinya perkembangannya memang sudah tidak seperti zaman dulu, karena waktu dulu itu harga CD ini dari yang harganya lumayan mahal sampai akhirnya cuma jadi beberapa ribu perak. Sedangkan saat ini harga Blu-ray disc kosong itu masih lumayan mahal. Nah, menjelang akhir kejayaan masa CD dan DVD ini, harganya emang udah murah banget. Sampai akhirnya saya kalau beli udah bukan lagi beli satuan kayak gini, tapi belinya langsung segini bre. Jadi satu wadah gini. Ini jatuhnya paling cuma berapa? 2000 perak kali sekepingnya. Dan untuk DVD drive-nya sendiri, ini harganya juga udah murah banget. Waktu itu terakhir kalau nggak salah saya beli harganya sekitar 200 ribuan. Kalau sekarang alat untuk burning DVD Blu-ray itu masih lumayan mahal. Mungkin sekitar 1 jutaan kali ya. Saya nggak ngecek, kamu cek sendiri aja. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat sejarahnya ke belakang lagi, ternyata harganya di awal itu mahal banget loh bre. Ada satu artikel yang nyebutin bahwa komersial CD-R drive pertama diperkenalkan sekitar tahun 1988 oleh perusahaan dari Jepang bernama Taiyo Yuden. Kemudian salah satu drive pertama yang ada di pasaran adalah buatan Optical Media International yang dirilis tahun 1989, dan waktu itu harganya 150.000 US dollar. Tapi gak mengherankan karena di tahun 80-an itu, di akhir tahun 80-an, kapasitas CD udah 650 mega. Sedangkan hard disk PC saat itu kapasitasnya masih sekitar 20-40 mega. Jadi media CD di akhir tahun 80-an itu lebih canggih dibandingkan storage yang tertanam di dalam PC. Tapi nggak lama setelah itu harganya mulai turun secara drastis. Di tahun 90, harga satu keping CD ini bisa mencapai 100 US dollar. Sampai di tahun 1996, harga satu kepingnya ini turun menjadi sekitar 10 dolar aja. Sampai akhirnya tadi saya ceritain di ujung masa kejayaannya itu harganya tinggal beberapa ribu perak aja. Dan itulah masa kejayaan pembajakan game. Dan saya yakin sampai hari ini masih banyak di antara kamu yang masih menyimpan koleksi CD. Dan memang bener, CD dan DVD ini adalah salah satu media yang lumayan awet untuk digunakan menyimpan data. Tapi jangan salah, kamu nggak boleh terlalu bergantung pada media CD dan DVD ini. Ada banyak hal yang perlu kamu perhatikan saat menyimpan data di media CD seperti ini. Yang pertama adalah kondisi permukaan ininya nih. Jadi ini nggak bisa ditaruh sembarangan.
dia baru bisa dibaca dengan sempurna kalau permukaannya masih bening. Nah, ini masih lumayan bening nih. Kalau ini udah lumayan baret-baret. Nah, dan ini juga bukan menjadi jaminan datanya pasti bisa dibaca. Karena nanti yang akan berpengaruh untuk membaca adalah kondisi si optiknya. Jadi si lasernya tadi apakah masih bagus untuk membaca data yang ada di sini. Jadi kalau dia masih bagus, mungkin baca yang baret-baret masih bisa gitu ya. Tapi kalau dia udah lemah, baca yang mulus kayak gini aja udah lumayan susah. Kemudian banyak juga kejadian CD yang disimpan dengan kurang baik jadi berjamur. Kalau di sini untungnya nggak ada yang jamuran, tapi ada saya pernah lihat tuh di bagian ini tempat penyimpanan datanya ini udah banyak jamurnya, dan ini lumayan susah dibersihkan apalagi kalau ternyata jamurnya ada di dalam. Termasuk ada juga yang melaporkan bahwa data-data yang dimasukin ke dalam CD yang udah terlalu tua, jadi mungkin data dari tahun 90-an atau mungkin di awal tahun 2000-an, gak bisa lagi dibaca di sistem modern zaman sekarang. Katanya karena kualitas medianya terlalu rendah dengan standar saat ini. Dan kalau kamu punya pengalaman unik lainnya seputar menyimpan data di CD atau DVD, kamu bisa share aja di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi ajang nostalgia kita semua. Kita ketemu lagi di video yang lain.